Shalom, salam sehat Ibu Bapak dan Saudara-saudara, apa kabarnya? Saya sangat percaya kita tetap penuh dengan semangat, bahkan selalu bersyukur dalam segala keadaan, karena itulah yang dikenan Allah untuk kita lakukan bersama. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat bagimu Tuhan atas perkenan-Mu bagi kami, memungkinkan untuk boleh bersekutu bersama melalui saat teduh. Kami akan membaca merenungkan firman Tuhan, roh hikmat kiranya menguasai pikiran dan hati kami, supaya kami mengerti bahkan dimampukan melakukan firman Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, kami siap mendengar Tuhan bersabda. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. 2 Petrus pasal 2 ayat 1-3 firman Tuhan. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dalam satu tema, hal pengajaran palsu. Saudara, sesungguhnya tidak terlalu terkejut atau kita tidak terlalu terkejut dengan adanya guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu dewasa ini. Mengapa demikian? Sebab firman Tuhan sudah sangat jelas menyatakan hal ini. Yang sering membuat kita heran, mengapa banyak umat Tuhan yang sudah tahu firman Tuhan masih saja gampang terbuai oleh ajaran-ajaran palsu. Kalau kita perhatikan lebih seksama, banyak anak Tuhan punya firman Tuhan hanya dalam pikirannya, sedangkan hatinya tetap kosong. Jika hal ini terjadi, maka dengan gampang orang menjadi bimbang, bahkan tidak sepenuhnya percaya akan kebenaran firman Tuhan. Sebab mereka mempercayai firman Tuhan dengan akalnya bukan dengan hati dan rohnya. Saudara-saudara, bila kita memiliki keyakinan yang seimbang antara yang ada dalam pikiran dan di dalam hati, tentu kita tidak akan sembarang menerima ajaran dari luar. Rasul Paulus pun pernah menegur jemaat di Galatia, seperti yang dikatakan, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepada suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 6-9. Tentunya saudara, teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ini juga buat umat Tuhan, bahkan kita zaman ini. Jadi, setiap pengajaran yang kita terima
Jangan ditelan begitu saja. Periksa dan teliti lebih dahulu. Apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan yang sampai saat ini kita terima? Jangan hanya melihat hebatnya si pengkhotbah misalnya, tetapi perhatikan apakah ajaran itu sesuai dengan Injil yang kita percayai sekarang. 1 Yohanes 4 ayat 1a, ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Jangan sesat ibu bapak dan saudara-saudara. Pengajar-pengajar palsu ada banyak, dan terlebih khusus di tengah persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi dengan mewabahnya virus corona ini. Bisa jadi banyak orang yang akan cepat untuk berbalik dari keyakinannya karena adanya tawaran-tawaran demi mendapatkan sebuah jalan keluar meskipun itu bertentangan dengan ajaran kita, ajaran Kristen. Tetaplah waspada sebab pengajar-pengajar palsu ada banyak di sekeliling kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Patrikan di hati kami untuk selalu waspada di dalam kehidupan ini. Memegang teguh ajaran yang telah kami terima di dalam Kristus sebagai sebuah kebenaran. Meskipun itu diperhadapkan dengan banyak tantangan. Kami sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19. Tidak ada di antara kami yang sanggup untuk mencari jalan keluar atau memberi jalan keluar sampai sekarang ini dari pandemi itu. Selain kami masih terus berusaha dan berusaha dengan melakukan berbagai-bagai hal sesuai dengan yang telah dihimbaukan kepada kami. Karena itu Tuhan, kami sangat yakin bahwa jalan keluar dari setiap persoalan akibat pandemi COVID-19 ini ada di tangan kasih Tuhan. Beri hikmat kepada para pemimpin kami, petugas keamanan negara, tenaga medis kami sekalian, untuk terus berusaha sambil mengandalkan Tuhan yang akan memberi jalan keluar untuk setiap persoalan kami. Kami mendoakan anggota keluarga kami Tuhan. Kiranya terus diberkati Tuhan untuk juga tetap berpegang pada kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan juga di saat kami bersuka cita karena berbagai kesuksesan, ajarkan kami Tuhan untuk tidak melupakan Engkau dalam hidup ini. Dalam persoalan-persoalan sakit penyakit, duka cita, dan pergumulan hidup lainnya, kami tetap berdoa. Tuhan tolong, Tuhan berkati kami, supaya kami pun tetap menaruh harap kepada Tuhan. Sebab tangan kasih Tuhan akan tetap menjangkau kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hidup yang Engkau masih kenan untuk kami jalani. Dan Engkau berkenan mengampuni dosa kami. Sebab kami berdoa kepada Bapa melalui Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita Ibu Bapa dan Saudara-saudara. Tetaplah waspada, bahkan bersyukurlah selalu dalam segala keadaan. Andalkanlah Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.